Menyibak tabir malam 1000 bulan. Bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriah diyakini oleh sebagian besar umat Islam sebagai bulan suci. Pada 610 Masehi, tepatnya malam ke-17 Ramadan, pertama kali Rasulullah Muhammad menerima wahyu dari Allah. Peristiwa tersebut sekaligus menandai diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah yang mengemban misi untuk menyampaikan risalahnya bagi umat manusia. Momen inilah yang dikenal sebagai Lailatul Qadar. Berpijak pada sejarah tersebut, umat Islam di seluruh dunia yakin bahwa Lailatul Qadar adalah momen sakral yang memiliki keistimewaan tersendiri, bahkan teramat sangat istimewa. Sehingga memunculkan satu keyakinan bahwa siapapun yang mendapatkan momen tersebut akan dianugerahi keistimewaan dalam hal level keimanan. Namun, sampai hari ini belum ada kesepakatan para ulama mengenai deskripsi konkret seputar Lailatul Qadar. Atau bahkan tak seorang pun di muka bumi ini yang mengaku telah mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ada hanya berbagai macam dugaan yang bersifat spekulatif guna mendeskripsikan segala sesuatu yang menyangkut malam yang istimewa tersebut. Dugaan itu umumnya meliputi kondisi, situasi, dan siapa saja yang berhak mengalami peristiwa spiritual suci Lailatul Qadar. Lantas, seperti apakah Lailatul Qadar yang sebenarnya? Malam 1000 bulan yang kedatangannya sangat didambakan oleh hampir seluruh umat Islam di dunia. Secara terminologi, Lailatul Qadar berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata lail dan qadar. Lail yang berarti malam dan qadar yang berarti ketentuan, takaran, atau ukuran. Sehingga rangkaian dari dua kata tersebut dapat diartikan sebagai malam yang terukur atau malam yang pasti. Dengan kata lain, Lailatul Qadar adalah malam kepastian. Lantas, jika berarti malam kepastian, kepastian tentang hal apakah itu? Untuk memahami lebih dalam dan terperinci, mari kita kutip ayat yang bersumber dari Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar, sebagaimana surah-surah yang lain di dalam Al-Quran, adalah informasi kewahyuan yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. Untuk memahami makna pasti yang tersirat pada surah Al-Qadar, perlu kiranya kita hubungkan dengan sejarah perjalanan Rasulullah Muhammad dalam menegakkan din al-Islam di muka bumi. Seperti diyakini oleh umat Islam selama ini, bahwa salah satu misi yang diemban oleh Rasulullah Muhammad adalah menggiring umat manusia dari kehidupan gelap menuju kehidupan yang terang benderang. Kegelapan yang dimaksud adalah kondisi tanpa cahaya, sehingga manusia yang ada pada kondisi tersebut tak ubahnya seperti orang buta, bergerak tidak leluasa dan hanya bisa meraba untuk memastikan objek yang ada di sekitarnya. Inilah gambaran kehidupan manusia yang serba kacau dan tanpa kepastian. Segala yang ada hanya berdasarkan dugaan dan prasangka belaka. Kondisi kegelapan inilah yang dalam surah Al-Qadar diumpamakan sebagai malam. Dengan diutusnya Rasulullah Muhammad yang membawa Al-Quran sebagai penuntun, ibarat cahaya bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan malam. Inilah makna dari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan berarti pada malam tersebut ada 1000 bulan yang keluar dari orbit semesta raya ini lalu berkumpul menjadi satu untuk menyinari bumi.
Hal ini sangat mustahil karena bertentangan dengan hukum alam yang telah menjadi ketetapan Allah. Cahaya bulan hanyalah pantulan dari sinar matahari yang secara fitrah akan menyinari bumi jika matahari telah terbenam. Meskipun cahaya bulan hanyalah pantulan sinar matahari, namun cukup membantu penglihatan di kala malam. Bayangkan, jika ada 1000 cahaya bulan dalam satu malam, pasti akan menghasilkan cahaya yang cukup terang untuk menyinari bumi di waktu malam. Sinar yang cukup terang untuk melewati malam hingga saatnya tiba bagi matahari untuk terbit menyinari bumi. Inilah makna ayat terakhir dari surah Al-Qadar. Akhir dari misi dakwah perjuangan Rasulullah Muhammad mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kondisi terang benderang. Tegaknya kerajaan Allah di muka bumi, yakni Madinatul Munawwarah sebagai kota terang Allah. Demikian makna yang tersirat dari surah Al-Qadar secara keseluruhan. Sekali lagi, Lailatul Qadar adalah kondisi kegelapan yang telah menjadi ketetapan Allah bahwa pasti akan berganti menjadi terang. Diawali dengan bangkitnya seorang Rasul yang membawa pelita terang bagi umat manusia, mengubah kondisi kebodohan dan kezoliman menjadi hidup yang berdasarkan ilmu Tuhan dalam mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera.